Halo, selamat datang di materi data mining, di mana kita akan membahas salah satu metode data mining, yaitu metode association rule. Di dalam metode ini, kita akan mengaplikasikan algoritma, yaitu adalah algoritma a priori. Oke, saya akan mulai dulu dari penjelasan tentang algoritma a priori. Algoritma a priori biasanya digunakan agar program dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut sebagai market basket. Misalnya, sebuah toko memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembeli seorang konsumen. Jika konsumen membeli item A dan item B, punya kemungkinan dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Yang pertama adalah support atau nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database. Sedangkan yang kedua ada confidence. Confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk seperti berikut, di mana bentuk tersebut memiliki arti, yaitu seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan atau prosedur algoritma a priori. Ada 5 tahap atau prosedur dalam algoritma a priori, yaitu yang pertama adalah tentukan minimum support. Terus yang kedua, kita akan mulai dengan membuat iterasi pertama, yaitu hitung item-item dari support tersebut dengan scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan dari satu item set apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut dapat menjadi pola frekuensi tinggi. Setelah itu, ketiga, masuk ke iterasi kedua. Untuk mendapatkan dua item set harus dilakukan kombinasi dari k item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. Selanjutnya yang keempat, tetapkan nilai k item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari k item set. Dan yang kelima, lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi k item set yang memenuhi support. Oke, kita sudah siap dengan contoh soal. Di sini contoh soal kita sudah disediakan sebuah dataset transaksi di mana terdiri dari 5 transaksi dari T1 sampai T5. Ya. Sebelum kita mulai, kita harus memiliki golden rule dulu. Di mana golden rule di sini kita gunakan 60% atau barang yang dibeli paling sedikit atau di bawah 3 itu nanti kita akan diskualifikasi. Oke. Dan agar kita nggak bingung dengan kata-kata yang panjang, maka kita belum meningkat ya, dengan mengambil huruf depannya. Contohnya itu adalah M, itu untuk minggu. Jadi data yang akan kita lihat nanti ke depannya yaitu seperti itu. Oke, sebelumnya kita sudah menerima dataset transaksi yang sudah kita ringkas sebelumnya. Langkah yang pertama yang harus dilakukan itu adalah hitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Nah, di sini kalian harus akurat melihat atau hati-hati untuk item O dengan onion itu dibeli sebanyak 4 biji. Tapi walaupun dia ada 4, dia hanya ada di 3 transaksi saja, yaitu transaksi T1, transaksi T2, dan transaksi T5. Jadi nanti kalian buatlah tabel untuk menghitung jumlah transaksi yang terjadi di masing-masing item. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu kita akan melakukan saring data menurut golden rule. Golden
root seperti yang disebutkan di awal tadi, kita memiliki minimal 3 transaksi untuk dieliminasi. Oke, seperti kalian lihat sebelumnya, kalian sudah mendapatkan banyaknya transaksi seperti tabel di depan. Jadi kita lakukan sistem seleksi sekarang. Yang pertama, kalau kita lihat dari urutan M, O sampai D, itu adanya 1 transaksi saja. Jadi harus kita eliminasi dan sisanya di bawah 3 transaksi. Jadi data selanjutnya yang kalian miliki itu adalah seperti berikut. Oke, selanjutnya langkah ketiga, yaitu kita buatkan pasangan item dimulai dari item pertama. Sebelumnya kita sudah memiliki data item yang sudah dieliminasi seperti berikut. Jadi nanti kita akan mulai pasangkan dari atas, yaitu M dengan O, setelah itu M dengan K, M dengan E, dan M dengan U. Jadi setiap pasangan tersebut nanti kalian akan mendapatkan sebuah tabel baru, yaitu tabel yang sudah dipasangkan. Oke, langkah keempat itu adalah hitung berapa kali suatu pasangan item dibeli bersama. Jadi tadi sebelumnya kita sudah memasangkan di langkah ketiga kurang lebih dengan pasangan item seperti berikut, dan kita mengambil kembali transaksi yang di awal, yaitu transaksi berikut, dan kita akan mengecek di sana berapa kali transaksi pasangan itu terjadi di masing-masing transaksi. Contohnya adalah M dan O itu hanya terjadi di 1 transaksi saja, yaitu ID transaksi dengan T1. Jadi MO nanti akan berjumlah hanya 1 saja. Begitu juga dengan pasangan selanjutnya. Jadi nanti kurang lebih Anda akan melihat tabel seperti berikut. Oke, selanjutnya kita masuk angka kelima, kembali menggunakan golden rule kita. Jadi transaksi yang kurang daripada 3 kita eliminasi. Data sebelumnya yang kita sudah dapatkan dari pasangan item dan jumlah transaksinya, kita harus mengecek kembali mana data yang transaksinya di bawah 3. Jadi kita akan hapus dan kita akan mendapatkan tabel baru, yaitu seperti itu. Maka dengan 3 transaksi, K, OE 3, KE 4, KI 3. Oke, langkah selanjutnya itu adalah langkah ke-6. Kita akan membuat pasangan 3 item. Ya, caranya gimana? Yaitu sama seperti sebelumnya. Sebelumnya kita akan menggabungkan antara MK dan OK, MK dan OE, MK dan KE, MK dan ya, kita akan melakukan sistem penggabungan seperti itu, ya. Dimana sebenarnya itu akan menimbulkan 4 item, ya. Tapi dengan item yang sama kita akan lakukan seleksi menjadi satu kesatuan sehingga mendapatkan 3 item sama. Maka di sini terpilihlah OK dan KEI sebagai 3 item yang berpasangan. Jadi berikut tabel yang bisa didapatkan, dan langkah ke-7 yaitu melakukan sistem golden rule lagi, yaitu menyeleksi transaksi di bawah 3 itu tidak diikutsertakan. Jadi di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa 3 item yang paling sering dibeli bersamaan itu adalah O, Q, dan E, karena memiliki sistem seleksi paling terakhir. Sampai di sini materi tentang data mining, metode association tool yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan salam.